Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa, kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bae Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Ini adalah dua celestial dari dinasti Saint Emperor, namun mereka dengan berani membawa Bae Xiaojun langsung ke jebakan. Sima Yunhua tersenyum ramah, dan jika kamu melihat dari dekat, dia bahkan tampak sedikit minta maaf. Tentu saja, itu semua untuk pertunjukan. Dalam hati, dia tertawa kecil. Apa yang sebenarnya dia pikirkan adalah bahwa cara terbaik bagi dia dan Gu Tianjun untuk melewati tingkat ke-18 adalah dengan meminta seseorang untuk rela mengorbankan diri mereka sendiri, atau entah bagaimana mengalihkan perhatian raksasa pasir. Dengan waktu tambahan yang akan memberi mereka Ki Pedang Gu Tianjun yang menakjubkan, dikombinasikan dengan teknik magis jarak jauh Sima Yunhua, mungkin cukup untuk berhasil. Hingga saat ini, mereka telah mencoba setiap opsi yang dapat mereka pikirkan. Sayangnya, meskipun raksasa pasir itu sendiri tidak terlalu cerdas, membuat mereka lawan yang relatif sederhana, formasi mantra dan mantra terbatas tidak bekerja di tingkat ke-18. Mendapatkan seorang dewa untuk datang dan membantu membeli waktu tampaknya bukan pilihan. Karena itu, Bae Xiaojun adalah tembakan terbaik mereka. Jangan salahkan aku, pikir Sima Yunhua. Aku tidak memaksamu untuk menjadi rakus untuk hadiah dari level 18 dan seterusnya. Sambil mendesah, dia melanjutkan dengan teknik magisnya, mengawasi Bae Xiaojun pada saat yang sama. Saat ini, dia sama yakinnya bahwa Bae Xiaojun bisa menangani raksasa pasir seperti dia bahwa dia akan menyetujui proposal untuk memulai. Bagaimanapun, mereka berdua tidak lain adalah pembudidaya biasa. Meskipun rencananya yang kecil akan menimbulkan dendam, dia yakin bisa menyelesaikan dendam itu nanti. Dan dia tidak akan menyerah pada kemungkinan keuntungan saat ini hanya karena itu. Selanjutnya, Sima Yunhua juga telah memutuskan bahwa jika rencana itu berhasil, dan mereka melewati level itu, dia masih akan memberi Bae Xiaojun bagian yang telah dijanjikan. Saat dia merenungkan seluruh masalah, senyumnya bertambah lebar. Bae Xiaojun melihat senyum itu dan mendengus dingin. Yang benar adalah jika dia ingin melewati level ini, itu akan menjadi hal yang paling sederhana. Tapi senyum itu, dan tampang cemoohan Gu Tianjun, membuatnya memilih jalan yang berbeda. Lord Bae telah memperlakukan dua ini dengan terlalu banyak kebajikan. Mempertimbangkan apa yang telah saya lakukan terhadap Virupaksa dan teman-temannya, fakta bahwa saya tidak melakukan apapun selain membuat mereka lebih sulit untuk melewati level-level tersebut dengan jelas menunjukkan betapa mudahnya saya melakukannya. Saya tidak mendorong mereka ke titik keputusasaan. Setelah memberi mereka istirahat seperti yang saya lakukan, mereka pergi dan melakukan ini padaku. Bae Xiaojun tahu bahwa tanpa otoritasnya lebih dari 20% dari kipas yang rusak, jika dia masuk ke posisi ini, itu akan sangat buruk. Dia tidak akan bisa melarikan diri, dan lebih buruk lagi, bahkan jika dia berhasil menahan raksasa, dia akan berakhir dengan luka serius. Bahkan jika dia diberikan kira-kira 30% dari hadiah untuk tingkat ke-18, itu tidak akan sia-sia. Luka-lukanya akan membuatnya tidak berguna di tingkat ke-19 dan ke-20, dan dia pasti akan dicegah masuk. Ya, terserahlah. Mungkin jika mereka jujur tentang ini dari awal, saya bisa menerimanya. Tetapi bukannya mereka mencoba mengambil keuntungan dari saya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Bae Xiaojun semudah itu mendorongnya? Mata menyipit, dia mundur dari raksasa pasir yang masuk. Ketika mereka menyerang, dan dia menghindar, dia bisa mengatakan bahwa kecuali dia mulai menggunakan beberapa kemampuan surgawi, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ini wilayahku. Berani-beraninya mereka mencoba menipuku di sini. Bae Xiaojun menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak pergi. Itu akan terlalu mudah pada dua ini. Menjerit, dia menggeser momentumnya dan mulai bergegas menuju raksasa pasir. Pada saat yang sama, ia meminta koneksi anehnya dengan kipas yang rusak. Riak-riak menyebar di sekelilingnya di udara ketika dia menghantam raksasa-raksasa itu, dengan wajah kosong muncul ekspresi. Sesaat kemudian, ledakan yang menggetarkan bumi dan mengejutkan bumi memenuhi udara saat Bae Xiaojun menjerit, terhuyung mundur dan batuk darah. Aku tidak bisa mengatasinya, teriaknya. Kalian berdua harus memikirkan sesuatu. Raksasa ini sangat kuat. Saya terluka. Aku akan mati. Lalu dia jatuh, dan berbaring di sana tanpa bergerak. Rupanya, raksasa pasir percaya Bae Xiaojun telah binasa. Mengabaikannya, mereka berbalik, menatap Sima Yunhua dan Gu Tianjun, dan mulai melangkah ke arah mereka, ekspresi ganas di wajah mereka. Sialan, itu sebenarnya berpura-pura mati. Kulit kepala Sima Yunhua kesemutan saat melihat 10 raksasa bergegas ke arahnya dan Gu Tianjun. Tidak ada waktu untuk merenungkan mengapa raksasa pasir percaya Bae Xiaojun sudah mati.
Dia dengan cepat menyelesaikan gerakan mantra dan melepaskan teknik magis yang telah dia persiapkan, mengirimkan dinding api keluar. Pada saat yang sama, ia mulai mundur dengan kecepatan tinggi. Gu Tianjun bertindak sama. Ketika mereka jatuh kembali, Bai Xiaochun berbaring di sana ekspresi muram. "Kita semua surga di sini," teriak Gu Tianjun, matanya berkilauan dengan jijik. "Jika kamu tidak ingin bekerja dengan kami, kamu bisa saja mengatakannya. Saya tidak percaya Anda berpura-pura mati. Benar-benar tak tahu malu. Anda mungkin memiliki basis kultivasi celestial, Bai Xiaochun, tetapi Anda tidak memiliki hati ahli yang benar-benar kuat." Sejauh menyangkut Gu Tianjun, seorang celestial seharusnya tidak berpura-pura mati bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Bahkan, dia sangat marah bahwa dia baru saja akan mengubah arah dan mencoba untuk menjauh dari para raksasa dan menuju Bai Xiaochun. Sejauh menyangkut Gu Tianjun, seorang celestial seharusnya tidak berpura-pura mati bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Bahkan, dia sangat marah bahwa dia baru saja akan mengubah arah dan mencoba untuk menjauh dari para raksasa dan menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun berbaring di sana semakin marah dari menit ke menit. Mengirimkan pemikiran, dia menyebabkan 100 raksasa tiba-tiba bangkit dari pasir. Menderu, mereka bertemu Gu Tianjun sebelum dia bisa melanjutkan rencananya. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia tersentak dan jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Sima Yunhua sama-sama terpana. Sebenarnya ada fase ketiga. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia menghela nafas pada kenyataan bahwa dia memiliki terlalu sedikit pil afrodisiak dalam tasnya. Kalau tidak, dia akan memastikan ada fase keempat juga. Sementara itu, lebih dari 100 raksasa pasir meledakkan Gu Tianjun dan Sima Yunhua mundur melintasi medan perang. Darah menyembur keluar dari mulut para bidadari, yang meskipun cemas, hanya berusaha bertahan untuk waktu yang dibutuhkan dupa untuk membakar, di mana mereka akan dipindahkan. Jika itu 10 raksasa pasir, mereka tidak akan punya masalah bertahan. Tetapi melihat lebih dari 100 memiliki kulit kepala mereka kesemutan dalam ketakutan. Sayangnya, mereka tidak punya ide lain tentang apa yang harus dilakukan. Sialan, Sima Yunhua menggeram pelan, bagaimana mungkin hal-hal berubah begitu cepat. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan jatuh, secara bersamaan menyebabkan auranya menghilang. Rupanya, dia memilih untuk meniru Bai Xiaochun dalam berpura-pura mati. Sialan, Sima Yunhua menggeram pelan, bagaimana mungkin hal-hal berubah begitu cepat. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan jatuh, secara bersamaan menyebabkan auranya menghilang. Rupanya, dia memilih untuk meniru Bai Xiaochun dalam berpura-pura mati. Bai Xiaochun sangat senang dengan ini. Dia segera memiliki raksasa yang telah menyerang Sima Yunhua beralih ke satu-satunya target hidup di tingkat Gu Tianjun. Rahang Gu Tianjun terjatuh. Dengan Bai Xiaochun dan Sima Yunhua berpura-pura mati, nasib Gu Tianjun disegel. Lebih dari 100 raksasa pasir mendekatinya dengan kegilaan yang mengamuk dan energi yang menakutkan. Tepat sebelum mereka mencapai dia, Gu Tianjun mengertakkan gigi, jatuh, dan menarik auranya. Dia juga memilih untuk berpura-pura mati. Sayangnya, upayanya untuk berpura-pura mati tidak berhasil. Raksasa pasir rupanya tidak tertipu, dan tak lama kemudian, Gu Tianjun berteriak kesakitan. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia dihempaskan bolak-balik melintasi medan perang, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Sialan, ini tidak adil. Dengar, Sima Yunhua tidak benar-benar mati. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Gu Tianjun sudah berada di ambang kegilaan. Ketika Bai Xiaochun mendengar kata-kata Gu Tianjun, dia menyadari bahwa itu masuk akal. Karena itu, ia mengirim beberapa raksasa pasir yang kembali ke Sima Yunhua. Mata Sima Yunhua hampir jatuh dari tengkoraknya, dan dia mulai mengutuk seperti orang gila. Apa yang terjadi tampaknya sama sekali tidak masuk akal. Raksasa tidak pernah tampak sangat cerdas, tetapi sekarang hampir seolah-olah mereka bermain-main dengan mereka. Bukannya dia tidak curiga Bai Xiaochun ada hubungannya dengan itu, tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Bai Xiaochun mungkin sudah menjadi pemilik kipas yang rusak. Karena lebih dari 100 raksasa pasir, Sima Yunhua dan Gu Tianjun tidak punya cara untuk menyebabkan masalah bagi Bai Xiaochun. Bahkan, mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jika mereka kehilangan fokus bahkan untuk sesaat, mereka akan berada dalam bahaya nyata dan mendalam. Mereka berganti-ganti antara batuk darah dan mengkonsumsi pil obat sampai akhirnya, kekuatan teleportasi muncul. Ketika cahaya teleportasi menumpuk, mereka tiba-tiba merasakan kelegaan karena telah lolos dari pengalaman berbahaya oleh kulit gigi mereka. Pada saat yang sama, harapan mereka untuk melewati tingkat ke-18 lenyap sepenuhnya. Saat mereka pergi, Bai Xiaochun membuka matanya dan berdiri, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Setelah menyapu pasir dan debu dari dirinya sendiri, dia mengangkat dagunya, menjentikkan lengan bajunya, dan dengan dingin berkata, dengan jentikan lengan baju aku, Bai Xiaochun, mengurangi langit menjadi abu. Kesalahan terbesar mereka membuat saya kesal. Bai Xiaochun sangat senang dengan penambahan terbaru ini untuk monolognya yang biasa, dan memutuskan dia harus menggunakannya lagi di masa depan jika dia bisa.
Sementara itu, raksasa pasir semuanya berhenti bergerak dan hanya berdiri di sana tidak bergerak. Bai Xiaochun melihat mereka, dan merasa sedikit sedih. Bukannya dia tidak mempertimbangkan membawa mereka. Sedihnya, berdasarkan kekuatan yang dia peroleh dari kipas yang rusak, dia tahu bahwa boneka semacam itu hanya bisa ada di tingkat ke-18. Di luar, mereka hanya ilusi belaka. Aku ingin tahu bagaimana Sultan yang membuat kipas ini bisa melakukan semua ini. Pada titik ini, Bai Xiaochun berpikir untuk melewati tingkat ke-18 hanya untuk mengganggu Sima Yunhua dan Gu Tianjun. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan bahwa melakukan itu akan terlalu mencurigakan. Karena itu, dia menghela nafas dan menyerah pada gagasan itu. Beberapa saat kemudian, dia dipindahkan. Begitu dia muncul kembali di luar, seberkas pedang Qi menebasnya. Syukurlah, dia sudah siap untuk hal seperti itu. Melotot, dia melepaskan serangan tinju tepat ke pedang Qi. Sebuah ledakan terdengar, dan dia terhuyung mundur beberapa ratus meter. Namun, pedang Qi runtuh, dan Gu Tianjun, yang sudah terluka dan bergantung pada kekuatan pil obat untuk terus berjalan, terkena serangan balasan, dan dikirim berjatuhan beberapa ribu meter jauhnya. Ketika dia berhenti, dia menatap Bai Xiaochun dengan tatapan tajam. "Kamu menipu kami, Bai Xiaochun." Geramnya. Sima Yunhua muncul di sebelah Gu Tianjun, mata bersinar dengan cahaya dingin saat dia juga menatap Bai Xiaochun. Jika kedua langit tidak terluka, Bai Xiaochun akan memainkannya sedikit lebih aman. Tapi mereka berdua terluka parah, jadi dia tidak takut sama sekali. Melirik mereka dengan tajam dari sudut matanya, dia berkata, "Pertama-tama kita harus menjernihkan masalah siapa yang menipu siapa. Jika Anda berdua ingin terus menyebabkan masalah, maka baiklah, bawalah. Saya sudah cukup dengan orang-orang seperti Anda." Dengan itu dia mengangkat suaranya dengan keras. "Baiklah, semuanya, perhatikan baik-baik. Saya tidak berkelahi dengan mereka berdua, mereka menggertak saya. Ketika kita kembali ke dinasti Saint Emperor, saya akan meminta Yang Mulia untuk membuat penilaian yang adil tentang hal itu." Gu Tianjun tidak bisa menanggapi kata-kata tajam Bai Xiaochun, selain beberapa dengusan parau. Namun, niat membunuh di matanya tumbuh sangat kuat. Sima Yunhua, di sisi lain, sedikit lebih rasional. Setelah menatap Bai Xiaochun sejenak, dia tersenyum. "Rupanya aku meremehkanmu, rekan Daois Bai." Dengan itu, ia menggenggam tangan dan membungkuk lalu berbalik dan pergi bermeditasi. Gu Tianjun tetap berdiri di sana untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mendengus dingin, menekan niat membunuh, dan berjalan agak jauh. Untuk satu hal, dia tahu bahwa dia terlalu terluka parah untuk melawan Bai Xiaochun. Untuk hal lain, ia entah bagaimana merasakan bahwa, di tempat ini, tidak masalah bahwa ia memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi. Dia masih dalam bahaya besar ketika harus berurusan dengan Bai Xiaochun. Setelah Gu Tianjun dan Sima Yunhua mundur, para pembudidaya lain yang telah berkumpul untuk menonton adegan sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Itu terutama berlaku untuk Preceptor Saadip dan yang lainnya dari dinasti Saint Emperor. Fakta bahwa Sima Yunhua dan Gu Tianjun telah kebobolan, dan juga melihat serangan tinju Bai Xiaochun, membuat mereka semua terguncang. Jelas ada beberapa gesekan di antara mereka bertiga. Dan pada akhirnya, Bai Xiaochun keluar di atas. Dia tampaknya relatif tidak berbahaya, tetapi kenyataannya adalah bahwa sejak saat Bai Xiaochun memasuki kipas yang rusak, dia belum kehilangan konflik besar. Dan dia baru saja sampai ke tingkat ke-18 tanpa mengeluarkan usaha sama sekali. Semua orang menatapnya dengan rasa takut yang tersisa di hati mereka. Ketika Bai Xiaochun menyadari hal itu, hatinya membengkak dengan bangga. "Ai, apa yang bisa aku lakukan? Kemanapun saya pergi, saya akan menjadi pusat perhatian. Bukannya aku sengaja melakukannya." Sambil menggelengkan kepalanya, dia menemukan tempat duduk bersila dan menikmati kemenangannya. Pada saat yang sama, ia mulai gelisah tentang batas waktu yang berakhir. Hanya tersisa sekitar setengah bulan. Segalanya berjalan seperti yang dilakukan Bai Xiaochun. Waktu berlalu, dan tak lama, hanya 2 hari sebelum batas waktu habis. Pada titik ini, hampir semua orang menyerah pada tantangan. Hanya 4 atau 5 orang yang menolak untuk berhenti. Bagi mereka tidak ada lagi kegembiraan yang ditemukan dalam upaya mereka, hanya kegigihan mantap. Gu Tianjun dan Sima Yunhua akhirnya pulih dan kembali untuk mencoba menangani tingkat ke-18 lagi. Tetapi setelah gagal beberapa kali, mereka menghela nafas dan menyerah. Gu Tianjun dan Sima Yunhua akhirnya pulih dan kembali untuk mencoba menangani tingkat ke-18 lagi. Tetapi setelah gagal beberapa kali, mereka menghela nafas dan menyerah. Semua orang berbicara tentang viral paksa surgawi, pendeta Devourer dan Pangeran Urdimen. Mereka masih hilang, dan tidak ada yang tahu di mana mereka terjebak. Banyak orang sampai pada kesimpulan bahwa mereka telah menemukan keberuntungan lain. Bahkan Gu Tianjun dan Sima Yunhua tampaknya percaya itu. Ketika Bai Xiaochun mendengar pembicaraan seperti itu, dia hanya berdeham. 2 hari berlalu. Pada titik itulah, untuk pertama kalinya sejak persidangan dimulai, semua orang bisa menggunakan akal surgawi mereka lagi. Itu adalah sensasi yang aneh dan luar biasa bagi semua orang.
Gu Tianjun dan Sima Yunhua sangat senang. Mereka telah berpartisipasi dalam terlalu banyak uji coba api untuk dihitung dalam hidup mereka, tetapi tidak pernah merasa frustrasi seperti mereka dalam kipas yang rusak ini. Mereka bisa menerima kekalahan, tetapi kipas yang rusak ini sepertinya membenci mereka. Tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, kipas tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tampaknya tidak ada seorang pun yang menyesal bahwa akhir persidangan telah tiba. Bahkan, banyak dari mereka menghela napas lega. 2 bulan terakhir sudah seperti siksaan bagi sebagian besar dari mereka. Mungkin itu Celestial Virupaksa, Pendeta Devourer atau Pangeran Ursetan yang akan mendapatkan keberuntungan terbaik. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Ketika momen terakhir datang, otomat roh kipas itu kembali terbangun. Sudah lama hilang, dan karena itu, agak mengejutkan. Namun itu mengejutkan semua orang bahwa pada saat yang sama, cahaya teleportasi naik di alun-alun utama, dan 3 orang merangkak keluar dari sana. Ketika momen terakhir datang, otomat roh kipas itu kembali terbangun. Sudah lama hilang, dan karena itu, agak mengejutkan. Namun itu mengejutkan semua orang bahwa pada saat yang sama, cahaya teleportasi naik di alun-alun utama, dan 3 orang merangkak keluar dari sana. Ya, mereka benar-benar merangkak. Pakaian mereka compang camping, dan mereka memiliki wajah kosong. Mereka juga gemetaran, meskipun mereka tidak menyadarinya, dan penuh dengan darah. Ini adalah 3 orang yang dicurigai semua orang mendapatkan keberuntungan dari persidangan. Virupaksa Surgawi, Pangeran Urdimen, Pendeta Devourer, semua orang menatap dalam keheningan yang mengejutkan pada 3 langit, yang tampak seolah-olah mereka telah diinjak-injak oleh pasukan puluhan ribu pria dan kuda. Beberapa saat kemudian, orang-orang mulai berteriak kaget dan khawatir. Ini, surga, tunggu, mereka tidak benar-benar mendapatkan keberuntungan. Apa yang terjadi pada mereka? Aku tidak percaya mereka disiksa di negara bagian ini. Lihatlah ekspresi mereka. Anda terlihat seperti ketika Anda putus asa lagi dan lagi. Dan lihatlah semua darahnya. Suara Bai Xiaochun bisa didengar di antara yang lain. Terdengar sangat terkejut, dia menunjuk dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir saya punya itu buruk, tetapi ternyata kalian bertiga jauh lebih buruk. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Para dewa dari dinasti Vile Emperor, termasuk Li Donghao, bergegas untuk membantu para langit bangkit. Pangeran Urdimen dan Pendeta Devourer tampaknya berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Meskipun mereka terengah-engah, mereka sudah pulih secara mental. Namun, Virupaksa Surgawi tampaknya telah menjadi fokus perhatian khusus. Begitu Li Donghao mengulurkan tangan kepadanya, Virupaksa Surgawi memperhatikan tubuhnya yang menjulang tinggi dan menjerit, jangan sentuh aku. Aku bilang jangan sentuh aku. Virupaksa Surgawi pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, dia bangkit berdiri, matanya menyala-nyala saat dia memandang sekeliling kerumunan. Pangeran Urdimen dan Pendeta Devourer melakukan hal yang sama. Mata mereka dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian yang tak terbatas, sampai pada titik di mana nampaknya, jika mereka mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka, mereka akan melepaskan amarah yang gila. 2 bulan siksaan yang mereka alami sering membuat mereka berharap bisa mati. Pada saat yang sama, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu penjelasan untuk apa yang telah terjadi, seseorang telah menargetkan mereka secara khusus. Mereka tidak yakin bagaimana perbuatan itu dilakukan, tetapi mereka yakin ada seseorang di baliknya. Para penonton yang terkejut dapat melihat bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, dan mulai mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun merasa sedikit bersalah, dan kagum pada betapa kuatnya ketiganya untuk bertahan dari apa yang mereka miliki. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengetahui bahwa itu adalah aku. Kalau tidak mereka pasti akan menjadi gila. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia melihat sekeliling dengan cepat, dan mulai meniru ekspresi pada beberapa wajah pembudidaya lainnya. Tapi kemudian, itu pasti kamu, Bai Xiaochun. Bai Xiaochun memutar kepalanya untuk menemukan Virupaksa Surgawi memelototinya dengan mata merah cerah. Jantungnya melompat ketakutan, tetapi dia hanya mengerutkan kening. Apa maksudmu sebenarnya? Katanya, perlahan bangkit, dan berusaha terlihat bingung. Celestial Virupaksa maju selangkah, tetapi Pangeran Urdimen dengan cepat menjangkau untuk menghalangi jalannya. Pangeran Urdimen memandang Bai Xiaochun dari dekat, lalu memandang kerumunan. Hadirin sekalian, mungkin Anda semua mengalami beberapa situasi aneh dalam persidangan ini. Misalnya, dalam persidangan yang hanya memiliki 9 anak tangga, ada saat ketika 100 anak tangga muncul. Dan di boneka lain, 1 boneka menjadi 10, atau bahkan 100. Aku akan jujur dengan kalian semua. Kami 3 dewa bergabung untuk melewati tingkat ke-18 dan ke-19. Tapi di tingkat ke-20, kami menghadapi gerombolan monster Minotaur yang tak berujung. Itu mungkin sesuatu yang bisa kami terima, tapi kemudian kami menemukan bahwa kami tidak bisa melakukan teleportasi. Baik, mungkin kita bisa menerimanya juga. Tetapi setelah 4 jam berlalu, kami tidak bisa pergi. Kami terjebak di sana selama ini, sampai beberapa saat yang lalu.
Jelas, sesuatu yang sangat abnormal sedang terjadi, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tentu saja, anomali selalu mungkin, tetapi seharusnya tidak ada lebih dari satu kejadian aneh seperti itu. Semua orang terguncang oleh apa yang mereka dengar, terutama Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Memang benar bahwa banyak hal aneh telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun semua orang curiga ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, tidak ada yang punya bukti, juga tidak ada cara untuk memberikan penjelasan. Sekarang Pangeran Ursetan berbicara dengan keras, orang-orang mulai sesekali melirik Bai Xiaochun, yang hanya berkedip dan berusaha mempertahankan ekspresi serius dan mencurigakan di wajahnya. Adapun Pangeran Urdiman, dia hampir menatap Bai Xiaochun sepanjang waktu, matanya berkedip-kedip dengan kebencian. Aku curiga seseorang di tengah-tengah kita entah bagaimana menjadi pemilik kipas yang rusak. Faktanya, orang itu kemungkinan telah secara rahasia telah melewati level ke-20. Itulah satu-satunya penjelasan, satu-satunya cara agar seseorang bisa menargetkan kita semua, dan membuat kita tiga celestial terjebak di tingkat ke-20. Saat semua orang memandang dengan diam tertegun, Gu Tianjun menggigil dan tiba-tiba berkata, orang yang paling mungkin bertanggung jawab adalah Bai Xiaochun. Aku tidak bisa memastikan apakah fellow Daoist Bai yang bertanggung jawab, Sima Yunhua menambahkan dengan dingin. Namun, itu belum lama ini bahwa fellow Daoist Gu dan saya bergabung dengannya dalam upaya untuk melewati level ke-18. Begitu masuk, raksasa pasir benar-benar mengabaikannya. Pada titik ini, banyak di antara kerumunan mulai mengipasi, seolah mengelilingi Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sangat gugup, dan tahu bahwa jika dia tidak sangat berhati-hati, dia bisa membuat kesalahan yang mematikan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mencoba untuk terlihat marah ketika dia berteriak, ini semua karena aku dari alam Heavenspan, bukan? Itu karena aku satu-satunya surgawi dari negeri Heavenspan. Kalian berdua membuat jebakan maut bagiku di tingkat ke-18. Dan apakah Anda lupa bagaimana raksasa pasir juga mengabaikan Anda, Sima Yunhua? Bukan hanya saya. Adapun dirimu, viral pura surgawi, kaulah yang menargetkanku, sejak awal. Itu membuat saya orang yang sempurna untuk dijebak. Kamu pikir aku sudah melewati level ke-20? Baiklah, semua orang bisa melihat klasemen, dan lihat, saya tidak pernah melewati level ke-17. Bai Xiaochun baru saja mulai menambahkan beberapa ketika pendeta Devourer menyipitkan matanya dan memotong. Kita semua akan segera tahu apakah itu kamu, katanya. Batas waktu hampir habis, dan segera semua orang akan mengetahui siapa pemilik kipas yang baru. Maka semuanya akan menjadi jelas. Semua orang di kerumunan tampaknya setuju dengan pendeta Devourer. Bai Xiaochun merasa sangat gugup, tetapi tidak bisa memikirkan apapun untuk dilakukan. Bukan saja dia dikelilingi di sini, tetapi orang-orang pasti akan terus marah kepadanya begitu mereka kembali pada dinasti Saint Emperor. Dia sebenarnya tidak ingin ada hubungannya dengan kipas yang rusak sekarang, tetapi sekarang semua orang memiliki akal surgawi mereka kembali, tangannya diikat. Dia sebenarnya tidak ingin ada hubungannya dengan kipas yang rusak sekarang, tetapi sekarang semua orang memiliki akal surgawi mereka kembali, tangannya diikat. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana dengan gugup, mata Virupaksa berkilauan dengan niat membunuh, dan Sima Yunhua terkekeh dengan dingin. Sesaat kemudian, kipas mulai bergetar, dan kekuatan pengusiran muncul, mendorong kelompok keluar dari alun-alun kipas yang rusak. Saat mereka didorong ke arah domain abadi-abadi, Saint Emperor dan Vile Emperor muncul. Meskipun mereka ada di sana untuk mengantar orang-orang mereka pulang, mereka juga memanfaatkan momen ini untuk mencoba mendapatkan kipas angin, yang sekarang tampaknya tidak terlindungi. Namun, pada saat itulah kipasnya miring ke samping dan kemudian terbang dari tangan penguasa yang luar biasa. Alih-alih menuju ke arah orang tertentu, ia mulai berlayar menuju kegelapan kehampaan. Bai Xiaochun menghela nafas lega, tetapi pada saat yang sama sedikit terkejut. Berdasarkan semua yang telah terjadi, dia mengira kipas itu akan datang kepadanya. Tentu saja, dia tidak membiarkan kejutannya muncul. Bagaimanapun, Vile Emperor dan Saint Emperor melaju kencang di kejauhan, menggunakan teknik yang tidak diketahui untuk mencoba menjangkau kipas dan memasukinya. Bai Xiaochun gugup, tetapi karena kehadiran dua kaisar, dan juga bagaimana semua orang curiga padanya, dia tidak berani mencoba menjangkau dan terhubung dengan kipas angin. Merasa sangat frustasi, dia melirik Celestial Virupaksa, Pangeran Urdiman, dan Pendeta Devourer, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Apakah kalian melihat itu? Katanya, hampir berteriak. Pertama-tama, aku tidak melakukan gerakan mantra apapun. Kedua, saya tidak menggunakan akal surgawi. Ketiga, saya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Kipas itu bahkan tidak bergerak ke arahku. Orang yang merusak persidangan dengan api jelas bukan aku. Dan saya jelas tidak bisa melewati tingkat ke-20, apalagi menjadi pemilik baru kipas. Aku bertemu dengan kemalangan yang sama seperti kalian semua. Jelas, bukan saya yang harus disalahkan. Aku bertemu dengan kemalangan yang sama seperti kalian semua. Jelas, bukan saya yang harus disalahkan. Seseorang memanfaatkanmu, viral pala surgawi. Dan kau salah menilai situasinya, Pangeran Urdiman.
Bagaimana denganmu, Yang Mulia Devourer? Mengapa Anda belum mengatakan apapun? Dan kemudian ada Anda, Sima Yunhua. Hal-hal yang tidak diselesaikan di antara kita berdua. Kata-katanya disambut dengan diam. Tak satu pun dari surga bisa menawarkan retort tunggal. Semua orang melihat ke arah kipas yang menghilang. Meskipun Bai Xiaochun tidak secara langsung menyebut-nyebut Saint Emperor atau Vile Emperor, berdasarkan apa yang dia katakan, dan apa yang terjadi sekarang orang-orang sampai pada kesimpulan mereka sendiri tentang masalah ini. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengkonfirmasi teorinya. Virupaksa Surgawi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan pergi. Perasaan campur aduk bisa terlihat di mata Pangeran Urdiman, dan wajah Pendeta Devourer sangat suram ketika mereka berdua pergi. Sima Yunhua dan Gu Tianjun bertukar pandang, lalu menghela nafas ke dalam. Sambil menggelengkan kepala, mereka pergi. Tak lama, semua orang mengambil keuntungan dari cahaya magis yang ditinggalkan oleh dua kaisar untuk kembali ke rumah ke ibu kota dinamis di domain abadi-abadi. Setelah kembali ke kota Saint Emperor, Bai Xiaochun akhirnya menghela nafas lega. Krisis telah berlalu. Namun, masalah siapa yang mengendalikan kipas angin membuatnya merasa sangat cemas. Kenapa itu tidak terjadi padaku? Apakah itu karena aku tidak memanggilnya? Tapi itu adalah harta berharga yang berdaulat. Bai Xiaochun merasa hatinya meneteskan darah kiasan. Dia mempertimbangkan untuk melakukan kontak dengan kipas angin, tetapi pada akhirnya, memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia akan menunggu waktunya sampai Saint Emperor kembali. Lagi pula, jika dia mencoba melakukan kontak dan gagal itu tidak masalah. Tetapi jika dia berhasil dan Saint Emperor menyadarinya, itu bisa berdampak besar. Sambil mendesah, dia kembali ke tanah kelahirannya di Saint Emperor City. Semua pembudidaya yang dilihatnya jelas tegang di hadapannya. Dan Heavenly Marquis Liu jelas mengawasinya. Tapi dia tidak berminat untuk peduli tentang itu. Dia hanya duduk di sana di tanah rahmatnya, menunggu. Setengah bulan kemudian, Saint Emperor masih belum kembali. Saat itulah sesuatu terjadi yang mempengaruhi semua domain abadi-abadi. Perasaan turun ke atas semua makhluk hidup, tampaknya dari surga di atas. Selanjutnya, sebuah suara mulai berbisik ke telinga semua orang yang masih hidup. Dinasti Vile Emperor dan Saint Emperor dinasti mulai bergerak seperti ketika Bai Xiaochun menjadi Celestial. Namun, kali ini, sumbernya bukanlah Saint Emperor City, melainkan Vile Emperor City. Seseorang menjadi Celestial. Surga, dua Celestial dalam 1 tahun. Ketika para pembudidaya di dinasti Saint Emperor menyadari apa yang terjadi, mereka melihat ke arah kota Kaisar Vile, menangis dengan kaget dan kaget. Gu Tianjun, Sima Yunhua dan Chen Su semuanya telah bermeditasi di tanah mereka masing-masing. Tapi sekarang, mata mereka membelalak keheranan. Bai Xiaochun juga merobek meditasi ketika sebuah suara mulai berbicara kepadanya. Dia juga bisa merasakan bahwa semua domain abadi-abadi sedang diguncang. Akhirnya, suara yang berbicara di telinga semua makhluk di dunia menjadi sangat jelas. Surgawi ke-12 ada di dunia, bernama Daoist Heavenspan. Orang-orang di dinasti Saint Kaisar terguncang, dan kaget. Adapun orang-orang di dinasti Vile Emperor, mereka jatuh ke kegembiraan liar. Lain, surga lain. Daoist Heavenspan. Nama itu, terdengar familiar. Itu seseorang dari alam Heavenspan, kan? Tapi saya pikir dia sudah mati. Heavenspan Realm. Jadi hanya dalam 1 tahun, dan hanya beberapa bulan terpisah, itu menghasilkan 2 surgawi. Betapa mengerikan kekuatan cadangan yang telah mereka bangun. Untung mereka berdua tidak cocok. Saat dengungan percakapan memenuhi dunia, Bai Xiaochun perlahan bangkit, ekspresinya suram dan dipenuhi dengan niat membunuh gila. Matanya memerah ketika dia menatap ke kejauhan, dan hanya setelah beberapa saat dia berhasil mengendalikan niat membunuhnya. Heavenspan, kau parutnya. Jadi, kamu benar-benar tidak mati. Tiba-tiba, dia memikirkan kembali segala sesuatu dari realm Heavenspan. Dia teringat kembali pada pertempuran terakhir. Dia teringat kembali pada Bai Hao. Dia teringat kembali pada Du Lingfei. Dia memikirkan kembali semua gambar menyakitkan lainnya. Tidak, Daoist Heavenspan tidak mati. Kembali ketika alam Heavenspan runtuh, basis budidayanya berada di tingkat kuasi celestial. Namun, ia memiliki bakat yang spektakuler. Dan karena pemahamannya yang mendalam tentang teknik Forever Life Forever, dia sudah membentuk bagian Daositnya. Bai Xiaochun benar-benar memperhatikannya. Ketika tubuh Daoist Heavenspan runtuh pada akhir pertempuran terakhir mereka, dia telah melihat gumpalan simbol magis yang tidak lain adalah Daosit. Biasanya, setelah dunia hancur, dan Daoist Heavenspan menerima pukulan mematikan, seharusnya tidak masalah bahwa ia memiliki bagian dari Daosit. Dia seharusnya binasa saat itu. Tetapi kebetulan bahwa ia diteleportasi ke salah satu domain abadi yang dikendalikan oleh dinasti Vile Emperor. Dan orang pertama yang mendeteksi fluktuasi Daositnya adalah Kaisar Vile. Kaisar Vile membawanya masuk, sebuah rahasia yang bahkan disimpan dari surga lainnya. Sejauh menyangkut Kaisar Vile, Daoist Heavenspan seperti harta langka yang disimpan di saku belakangnya.
Kembali ketika Bai Xiaochun membuat terobosannya, Daoist Heavenspan berusaha melakukan hal yang sama, dan bahkan merasakan terobosan Bai Xiaochun. Bagi Daoist Heavenspan, membuat terobosan dari dewa ke surga itu sangat sulit. Dia terjebak dalam kesusahan ketiga, dan berulang kali gagal mendapatkan persetujuan dari Bunda Abadi. Namun, pada satu titik, Kaisar Vile memberinya sepotong batu hitam yang secara ajaib memberi Daoist Heavenspan apa yang dia butuhkan, tepat pada saat dia yakin dia gagal. Dan karena itu, ketika Daoist Heavenspan membuat terobosan dan menjadi celestial, semua orang di dinasti Kaisar Vile menjadi sadar akan keberadaannya. Suara Bunda Abadi berbicara di telinga semua makhluk hidup, yang menyebabkan guncangan yang meluas di kedua dinasti kekaisaran. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah orang-orang Heavenspan yang tersebar di seluruh domain abadi-abadi. Berbagai emosi yang campur aduk muncul dalam hati mereka. Berbagai emosi yang campur aduk muncul dalam hati mereka. Jauh di dalam kamar pribadi di Vile Emperor City, Daoist Heavenspan membuka matanya, lalu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan gila-gilaan. Bangkit berdiri, perlahan-lahan dia melihat ke arah Saint Emperor City, matanya berkedip-kedip dengan emosi aneh. Meskipun dipisahkan oleh seluruh dunia, dia dan Bai Xiaochun entah bagaimana bisa merasakan satu sama lain, dan kedua mata mereka mulai bersinar dengan kedinginan dan niat membunuh. Bai Xiaochun, kamu menjadi sedikit lebih cepat pada akhirnya tidak masalah. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan jubah hitam mengendap di bahunya, termasuk tudung dalam yang menutupi wajahnya. Betapa indahnya bahwa Bunda yang kekal berbicara tentang surga baru. Dengan begitu, semua orang yang mengenal saya telah diberitahu bahwa saya kembali. Melihat jauh dari Saint Emperor City, ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Itu pada saat yang sama persis bahwa, kembali di Saint Emperor City, Bai Xiaochun juga menarik pandangannya. Fakta bahwa kamu masih hidup berarti aku bisa membunuhmu lagi. Sambil menutup matanya, dia duduk bersila untuk melanjutkan meditasi. Waktu berlalu. 10 hari kemudian, Saint Emperor kembali. Tidak ada yang tahu jika dia kembali dengan apapun yang dimilikinya. Selain itu, dia tidak memegang pengadilan. Beberapa hari berlalu, setelah itu ia mengeluarkan satu dekrit Dharma Tunggal. Bai Xiaochun diangkat sebagai wali surgawi di wilayah abadi kedua dari dinasti Saint Emperor. Dia akan memegang otoritas atas seluruh domain abadi. Yang benar adalah bahwa dinasti Saint Emperor hanya menguasai sebagian besar wilayah abadi itu, tidak semuanya. Prefektur utara yang telah ditempati oleh dinasti Kaisar Vile selama bertahun-tahun. Keadaan itu merupakan hasil dari situasi yang mirip dengan ketika Saint Emperor memperoleh beberapa prefektur dengan imbalan menyerahkan Gongsun Waner. Oleh karena itu, meskipun dinasti Saint Emperor mempertahankan kontrol atas wilayah abadi secara keseluruhan, dinasti Vile Emperor memiliki pijakan di sana. Wilayah abadi itu harus tetap waspada terhadap dinasti Vile Emperor. Selanjutnya, perang skala kecil dimainkan di perbatasan yang sebenarnya secara teratur. Siapapun yang ditunjuk sebagai wali surgawi akan bertanggung jawab untuk mengawasi upaya perang tersebut. Selama bertahun-tahun orang yang memegang gelar itu adalah salah satu dari celestial yang paling memenuhi syarat, Zhao Yuanhan, yang memakai nama Taoist Agate Spirit. Wilayah abadi itu harus tetap waspada terhadap dinasti Vile Emperor. Selanjutnya, perang skala kecil dimainkan di perbatasan yang sebenarnya secara teratur. Siapapun yang ditunjuk sebagai wali surgawi akan bertanggung jawab untuk mengawasi upaya perang tersebut. Selama bertahun-tahun orang yang memegang gelar itu adalah salah satu dari celestial yang paling memenuhi syarat, Zhao Yuanhan, yang memakai nama Taoist Agate Spirit. Roh berumur surgawi telah berada di domain abadi kedua selama bertahun-tahun, dan tidak pernah berputar untuk memberikan posisi itu kepada surgawi lain. Dan dekrit Dharma yang baru saja dikeluarkan tidak membebaskannya dari tugasnya. Sebaliknya, baik dia dan Bai Xiaochun akan melayani sebagai pelindung surgawi pada saat yang sama. Oleh karena itu, jelas bagi Bai Xiaochun apa, janji, ini benar-benar ditunjukkan. Itu pada dasarnya mengirimnya ke domain abadi kedua tanpa kekuatan atau otoritas aktual. Dia bisa memiliki akses ke sumber daya budidaya, dan dapat mempertahankan status tinggi, tetapi tidak akan memiliki kekuatan apapun. Itu membuatnya terlihat seperti aku di sana untuk mempertahankan salah satu dari domain abadi, tapi sungguh, itu hanya untuk membuatku sibuk. Dia tidak marah. Padahal, itu sebenarnya hal yang baik. Setelah semua, Raja Hantu Raksasa berada di domain abadi kedua, dan itu sudah lama sejak mereka berdua bertemu satu sama lain. Dia masih merasakan dorongan untuk mencoba menghubungi kipas yang rusak, tetapi karena sangat berhati-hati, dia memaksakan diri untuk tidak melakukannya. Dia setidaknya akan menunggu sampai dia jauh dari Saint Emperor City sebelum mencobanya. Karena itu, ia mengemasi tasnya, dan tanpa gembar-gembor, pergi keesokan harinya saat fajar, seberkas cahaya terang menembus udara. Kepergiannya menyebabkan banyak napas lega di kota Saint Emperor. Meskipun tidak ada drum atau gong, ada banyak sorakan dan tawa. Bencana berjalan sedang berjalan. Hahaha. Roh berumur surgawi dalam untuk sakit kepala besar. Ah, sayang sekali. Raja Heavenspan memiliki sisi buruknya.
Sayang sekali kami tidak bisa mengirimnya ke kota Kaisar Ville. Saya berani bertaruh bahwa, jika dia diberikan keadaan yang tepat, dia bisa menghancurkan seluruh tempat. Tidak jauh dari kota Saint Emperor, Bai Xiaochun berdiri di udara, melihat ke belakang dari balik pundaknya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya, mudah baginya untuk mendengar suara kegembiraan di belakangnya, meskipun tidak begitu jelas. Belum pernah mengalami perasaan ini untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa membantu tetapi menjernihkan tenggorokannya sedikit. Bagaimanapun, dia tahu persis apa yang sedang terjadi, dan itu agak memalukan. Syukurlah, dia tahu persis bagaimana menghadapi rasa malu itu. Itu semua salahku. Di dalam hatinya, dia menghela nafas dalam-dalam. Bagaimanapun, sudah lama sejak dia menyadari bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan dalam hidup, dia tidak bisa berhenti menjadi luar biasa. Penjelasan lain apa yang mungkin ada? Kenapa setiap kali saya tinggal di mana saja selama beberapa waktu, orang selalu menjadi sangat emosional? Gunung Hut, Sekte Stream Roh, Sekte Aliran Darah, Sekte Penangkal Sungai, Sekte Polaritas Langit Berbintang Dao, Will Lens. Dan sekarang, bahkan orang-orang di Eternal Immortal Domains menyadari betapa luar biasanya aku. Sambil mengibas lengan bajunya, dia berbalik dan melanjutkan perjalanan. Terserahlah. Sekarang saya menuju ke domain abadi kedua, saya pasti harus tetap low profile. Ketika dia bergerak, dia memikirkan keputusan Saint Emperor, dan tidak peduli dari sudut mana dia mempertimbangkannya, itu membuatnya merasa seperti ditendang keluar ke udara dingin. Aku khawatir jika aku mengungkapkan sifatku yang luar biasa kepada orang-orang dari wilayah abadi kedua, Saint Emperor hanya akan menemukan cara lain untuk menindasku. Sangat mudah untuk melihat situasi apa yang dia hadapi. Domain abadi kedua sudah memiliki celestial yang bertanggung jawab atasnya. Jika saya akhirnya memiliki masalah dengan surgawi lainnya ini, Saint Emperor pasti tidak akan memihak saya. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, dia menyadari lebih dari sebelumnya bahwa dia harus bersikap rendah hati. Menjadi terlalu menonjol bukanlah hal yang baik. Ya, kurasa itu seperti ungkapan lama itu. Bagaimana hasilnya? Semua orang iri dengan pohon tertinggi di hutan. Itu membuatnya berpikir kembali bagaimana semua orang telah menargetkannya dalam kipas yang rusak, dan kemarahan tumbuh lebih kuat di dalam hatinya. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang dan melanjutkan perjalanannya. Setengah bulan berlalu, Bai Xiaochun tidak terburu-buru, jadi dia menjaga kecepatan dan menikmati pemandangan. Dengan basis kultivasi celestialnya, tidak ada banyak hal di Eternal Immortal Domains yang dapat menyebabkan masalah baginya. Dia juga tidak khawatir tentang orang yang mencoba membunuhnya. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk mencoba melakukan itu dapat dihitung dengan beberapa jari. 7 hari berlalu, dan dia akhirnya berada di domain abadi kedua. Pada titik ini, menjadi sangat sulit untuk berhenti memikirkan kipas yang rusak. Itu benar terutama mengingat bahwa, berdasarkan analisisnya, bahaya yang terlibat dalam mencoba menjangkau itu minimal. Lebih jauh lagi, jika dia akhirnya kehilangan kipas karena dia telah mengabaikannya, itu akan menjadi sebuah parodi besar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pikirnya, setelah membuat keputusan, dia menunggu 3 hari lagi, lalu mengertakkan gigi dan meraih kipas melalui koneksi aneh di antara mereka berdua. Pada awalnya, dia gelisah dengan gugup, tetapi setelah beberapa saat berlalu, ekspresinya berkedip. Dia melakukan beberapa upaya lagi, dan kemudian mulai bingung. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Tanda seru. Jangan bilang kipasnya terbang terlalu jauh. Atau apakah salah seorang kaisar mencurinya? Sialan, saya berusaha keras untuk mendapatkan kipas itu dan tetap aman. Tidak mau menyerah, dia mencoba beberapa kali lagi. Dan dengan demikian, apa yang semula merupakan perjalanan sekitar setengah bulan berubah menjadi sebulan penuh, karena setiap hari, dia akan menghabiskan waktu untuk menjangkau kipas yang rusak. Syukurlah, upayanya tidak sia-sia. Pada hari ke-10, dia senang menemukan bahwa dia merasakan sesuatu yang mengaduk antara dirinya dan kipas angin, meskipun kipas itu jelas berada di lokasi yang sangat jauh. Jadi, aku belum terlambat. Merasa bersemangat, dia menggunakan lebih banyak akal surgawi dan menghabiskan lebih banyak waktu mencoba untuk mendapatkan reaksi. Saat dia melakukannya, ibu kota dari domain abadi kedua tumbuh semakin dekat. Dia melihat gunung-gunung menjulang yang tak berujung, dan banyak sungai yang mengalir. Ada binatang buas, sekte, dan kota yang tak terhitung banyaknya. Itu hampir seperti tabir yang diangkat mengungkapkan semua detail dari domain abadi-abadi. Seperti yang dia pelajari sebelumnya, domain abadi kedua dibagi menjadi bagian utara dan selatan. Bagian yang paling dekat dengan dinasti Saint Emperor adalah selatan. Wilayah abadi secara keseluruhan berisi 16 prefektur, dengan dinasti Saint Emperor mengendalikan 11 di antaranya. 5 lainnya, mereka yang di utara, berpenduduk jarang, dan terpisah dari yang lain seolah-olah mereka telah diasingkan dari mereka dengan pisau tajam. Kelima orang itu diduduki oleh dinasti Kaisar Ville, atau wilayah yang disengketakan. 5 prefektur di utara, dan 11 di selatan. Setiap prefektur memiliki topografi dan medan yang berbeda, tetapi saat ini, Bai Xiaochun tidak tertarik untuk melihat pemandangan lagi.
Meskipun ia tampaknya hanya terburu-buru, hampir semua perhatiannya terfokus pada kipas yang rusak. Akhirnya, setelah upaya berulang kali, pada saat dia hanya sekitar 3 hari dari ibu kota dia akhirnya melakukan kontak langsung dengan slip perasaan surgawi yang dia tinggalkan di kipas angin. Begitu itu terjadi, rasanya seperti pikirannya disambar petir. Dia berhenti terbang di udara dan mulai terengah-engah, tiba-tiba, dia mengalami penglihatan. Dia melihat langit berbintang yang benar-benar gelap dan membentang tanpa akhir. Dia melihat langit berbintang yang benar-benar gelap dan membentang tanpa akhir. Kipas rusak yang sangat besar itu perlahan melayang di langit berbintang itu, menuju ke arah yang tidak diketahui dalam perjalanan yang tidak pernah berakhir. Penggemar berharga saya, pikirnya, jantungnya berdegup kencang saat melihatnya. Pada titik ini, Visi mulai beriak. Khawatir bahwa kipas itu akan melayang terlalu jauh, ia dengan cepat menambahkan lebih banyak kekuatan pada indera surgawinya dengan harapan menghentikannya bergerak. Sayangnya, ia telah melebih-lebihkan tingkat kendalinya. Awalnya, dia berasumsi bahwa setelah persidangan dengan api berakhir, kontrol 20% yang dia dapatkan akan cukup untuk mendapatkan persetujuan penggemar. Tapi sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Kipas itu masih tanpa pemilik, dan kontrol Bai Xiaochun terhadapnya sangat minim. Bahkan, tingkat otoritasnya tampaknya merosot hingga 10%. Dan dalam beberapa bulan, dia bahkan akan kehilangan itu. Ini pastinya roh otomat dari kipas. Ini mengambil keuntungan dari ketidakhadiran saya untuk menghapus merek saya. Lebih cemas dari sebelumnya, dia mengerahkan lebih banyak upaya. Saat dia melakukannya, kipas yang sebelumnya mengambang dengan mulus tiba-tiba mulai bergetar dan bersinar dengan cahaya yang berkedip-kedip. Kegembiraan membanjiri dirinya, namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, auman kemarahan memenuhi telinganya, sumbernya adalah otomat roh dari kipas yang rusak. Jelas, roh-roh telah terbangun setelah konflik mereka sebelumnya, dan sekarang melakukan yang terbaik untuk melawan kembali. Setelah berhasil, hanya 10% dari kipas yang diduduki Bai Xiaochun akan diambil darinya. Meskipun tanda brandingnya memang perlahan terhapus, itu tidak menghilangkan kontrolnya terhadap kipas. Meskipun tanda brandingnya memang perlahan terhapus, itu tidak menghilangkan kontrolnya terhadap kipas. Sialan, geramnya dengan marah. Meskipun jarak yang sangat jauh terlibat, ia menggunakan akal surgawi untuk bertarung dengan robot roh. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memenangkan pertarungan seperti itu, selama tanda brandingnya tetap ada, dia tidak akan menyerah begitu saja. Ketika amarah memenuhi benaknya, ia menemukan tempat yang nyaman untuk duduk bersila, di mana waktu yang tidak dapat ditentukan telah berlalu. Saat itu malam ketika dia akhirnya membuka matanya, jubahnya basah oleh keringat. Matanya merah dan lelah, dan dia terengah-engah. Tapi ada di tangannya ada bola cahaya yang bersinar yang secara bertahap menyusut menjadi bentuk medali perintah. Medali perintah itu adalah apa yang dia peroleh setelah putaran konflik dengan robot roh kipas, setelah dipaksa kembali tidur. Otomat roh ini pasti tangguh. Tidak heran saya belum memenuhi syarat untuk menjadi pemilik kipas. Jika bukan karena robot itu, aku pasti akan bisa membawa kipas angin kembali. Kali ini, yang saya dapatkan adalah medali perintah ini. Dia tidak terlalu senang tentang itu, yang diperparah oleh fakta bahwa dia tidak memahaminya. Namun, dia merasa bahwa itu adalah semacam kunci. Kunci yang mewakili tingkat kekuatannya. Setelah waktu yang lama berlalu, dia menghela napas dan bersiap untuk menyingkirkan medali perintah. Namun, pada saat itulah ekspresinya berkedip dan dia melihat ke bawah pada medali perintah. Aura itu, apa itu? Bai Xiaochun dengan cermat memeriksa aura medali perintah, dan ketika dia melakukannya, terkejut menemukan bahwa kelelahannya dengan cepat memudar. Ini berbeda dari kekuatan generasi tubuh kedagingannya. Ini adalah kelelahan mental, dan saat ini, kondisi mentalnya dengan cepat kembali ke puncaknya. Senang, ia terus memusatkan perhatiannya pada medali perintah, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk yang lebih detail. Yang dia tahu adalah aura itu benar-benar dapat membantunya memulihkan vitalitasnya. Itu bukan energi spiritual, dia memutuskan. Dari apa yang dia tahu, itu adalah energi dari dunia yang berasal dari pemilik kipas sebelumnya, dan mirip dengan energi spiritual di Eternal Immortal Domains. Aku ingin tahu apakah energi ini memiliki kegunaan lain. Mata berbinar, dia melakukan beberapa tes, bahkan melakukan beberapa latihan pernapasan sambil memegang medali perintah di tangan. Betapa terkejut dan senangnya, menyerap energi dari medali perintah ini membantunya berlatih kultivasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Tidak hanya mengalir melalui dirinya dengan sangat cepat, ia juga mampu menyerapnya lebih cepat daripada energi spiritual biasa. Lebih jauh lagi, kejernihan mental lengkap yang dibawanya memperjelas bahwa medali perintah ini adalah harta yang berharga. Energi dalam medali perintah ini lebih baik daripada pil obat yang pernah saya lihat. Jika medali perintah kecil ini sangat mengagumkan, Anda hanya bisa membayangkan betapa hebatnya kipas itu sendiri. Sayang sekali ada begitu banyak orang di dalamnya terakhir kali, sehingga mustahil untuk belajar dengan cermat. Keesokan harinya saat fajar, dia membuka matanya. Dia sekarang lebih bersemangat dari sebelumnya, dan lebih bertekad untuk merebut penggemar dari kehendak yang ada di dalamnya.
Dia meletakkan medali perintah dan melihat sekeliling untuk melihat di mana dia berada. Sesaat kemudian, dia terbang dengan kecepatan cepat menuju ibu kota domain abadi kedua. 3 hari kemudian, dia melihat sebuah patung besar muncul di depannya, dikelilingi oleh pegunungan yang saling bersilangan, sebuah kota besar di kakinya yang tampak seperti binatang buaya yang berjongkok. Ada banyak pembudidaya di kota, dan saat malam tiba, suara mereka naik ke langit. Bai Xiaochun menatap kota, dan kemudian berdeham. Meskipun dia berusaha untuk tidak menonjolkan diri, dia adalah seorang malaikat, dan salah satu dari 2 orang paling penting dan kuat di seluruh wilayah abadi ini. Karena itu, menjaga profil rendah benar-benar aneh. Ya, kurasa aku hanya perlu terbiasa dengan itu. Profil rendah adalah cara untuk pergi. Sambil menghela nafas, dia mempertahankan indera surgawinya memerintah dan menuju ke salah satu gerbang utama kota dengan cara yang sama seperti yang dilakukan seorang pembudidaya biasa. Itu adalah kota yang sangat besar, dengan 8 gerbang utama. Biasanya, 5 dari mereka tetap terbuka untuk memungkinkan tuan rumah pembudidaya bepergian masuk dan keluar. Pasukan penjaga menjaga para penjaga, mengawasi kerumunan yang ramai. Ini adalah ibu kota, di mana seorang celestial memimpin seluruh wilayah abadi, jadi tidak ada yang berani bertindak buruk di sini. Selanjutnya, penjaga kota semua memiliki basis budidaya yang luar biasa. Adapun para penjaga di gerbang, mereka mengenakan baju zirah yang spektakuler, dan semua berada di lingkaran besar formasi inti. Bahkan ada fluktuasi deva yang berasal dari menara pengawal yang tinggi di atas gerbang. Jelas, seorang dewa ada di dalam yang bertugas mengawasi apa yang terjadi di luar. Itu semua membentuk ancaman kuat yang pasti akan mengintimidasi setiap pengunjung untuk menjadi sangat berhati-hati. Bai Xiaochun bisa melihat pembudidaya dengan segala macam basis budidaya di sekitarnya, menunggu untuk melewati pemeriksaan ketat sebelum memasuki kota. Meskipun mereka menahan suaranya, ada kemungkinan untuk mendengar beberapa percakapan mereka. Aku tidak percaya mereka bahkan memiliki dewa yang memeriksa orang. Saya kira waktu benar-benar tidak stabil. Ai, aku ingin tahu kapan kita akan memiliki kedamaian sejati. Apakah kamu mendengar perang pecah di utara lagi? Dinasti Vile Emperor itu benar-benar menjijikkan. Tampaknya perang pecah setiap beberapa tahun di utara. Ketika dia mendengar hal-hal yang mereka bicarakan, dia berkedip beberapa kali. Sebagian besar dari apa yang dia ketahui tentang domain abadi kedua berasal dari membaca catatan resmi. Adapun rincian spesifik dari apa yang terjadi sekarang, dia tidak terlalu jelas. Namun, pembicaraan tentang perang tidak terlalu menarik baginya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan gosip semacam itu. Ketika garis itu beringsut ke depan, dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk melihat pemandangan baru. Kadang-kadang, pembudidaya yang sangat penting akan terbang di atas kepala dan mendarat langsung di depan gerbang. Bahkan ketika penggarap seperti membersihkan debu dari bahu mereka, penjaga di gerbang akan memberikan salam hormat dan segera membiarkan mereka masuk. Penggarap seperti itu akan selalu menarik perhatian orang banyak. Adapun Bai Xiaochun, dia gatal untuk melakukan hal yang sama, tetapi terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak menonjolkan diri. Aku benar-benar harus terbiasa dengan hal yang low profile ini, dia pikir. Perlahan-lahan, garis bergerak, dan segera giliran Bai Xiaochun. Pertama, dia membayar beberapa batu roh, kemudian dia membiarkan akal dewa-dewa untuk memindai dirinya. Tepat saat dia hendak menuju ke kota, sinar cahaya tiba-tiba mulai melesat menuju gerbang kota dari kejauhan. Saat mereka mendekat, tekanan luar biasa memancar ke segala arah, menyebabkan awan debu naik ke udara. Segera, sinar cahaya memudar, mengungkapkan lusinan sosok. Sebagian besar berada di lingkaran besar tahap Naschen Soul, tetapi 5 dari mereka adalah ahli deva. Mereka berbau darah, seolah-olah mereka baru saja datang dari medan perang. Memimpin mereka adalah orang yang sangat kekar, kuat dan berbahu lebar, dengan jubah ungu. Dia adalah tipe yang tampak mengancam tanpa marah, dan segera setelah penjaga melihatnya, ekspresi mereka berkedip karena terkejut. Kemudian mereka memperlakukan dia dengan sopan santun yang bahkan lebih besar daripada orang-orang penting lainnya yang mereka biarkan masuk ke kota sebelumnya. Sebagian besar berada di lingkaran besar tahap Naschen Soul, tetapi 5 dari mereka adalah ahli deva. Mereka berbau darah, seolah-olah mereka baru saja datang dari medan perang. Memimpin mereka adalah orang yang sangat kekar, kuat dan berbahu lebar, dengan jubah ungu. Dia adalah tipe yang tampak mengancam tanpa marah, dan segera setelah penjaga melihatnya, ekspresi mereka berkedip karena terkejut. Kemudian mereka memperlakukan dia dengan sopan santun yang bahkan lebih besar daripada orang-orang penting lainnya yang mereka biarkan masuk ke kota sebelumnya. Selamat bertemu, Markis Zilin. Tiba-tiba, Deva terbang keluar dari menara pengawal dan mendekat. Menggenggam tangan dengan sangat hormat, dia berkata, "Ya, Markis Zilin." Ketika para pembudidaya lain berbaris di gerbang kota mendengar ini, mereka tampak terkejut, dan bahkan mulai berteriak kaget. Itu Markis Zilin. Dia berfungsi sebagai pembimbing dari prefektur paling utara. Ya, itu pasti dia. Aku melihatnya dari kejauhan sekali ketika Saint Emperor menganugerahkannya gelar Markis.
Meskipun betapa terkejutnya kerumunan itu, bahkan Markis Zilin yang kekar ini tidak diizinkan terbang ke kota. Dia juga harus berjalan melewati gerbang. Sangat memprovokasi Bai Xiaochun, dan benar-benar berfungsi untuk menekankan betapa berbedanya ibu kota itu. Menurut aturan, bahkan seorang ahli dewa tidak diizinkan terbang di dalamnya. Markis Zilin tersenyum samar, dan dengan cepat menggenggam tangan untuk memberi hormat kepada Deva. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia dan anak buahnya berjalan menuju gerbang, memancarkan aura pembunuh yang cukup memancar. Para penjaga berbalik untuk mendorong semua orang ke samping agar mereka tidak menghalangi Markis Zilin. Tentu saja, mereka sebenarnya tidak perlu melakukan itu, kerumunan dengan hormat mulai mundur tanpa desakan. Para penjaga berbalik untuk mendorong semua orang ke samping agar mereka tidak menghalangi Markis Zilin. Tentu saja, mereka sebenarnya tidak perlu melakukan itu, kerumunan dengan hormat mulai mundur tanpa desakan. Bai Xiaochun ada di sana di kerumunan, tetapi sudah mulai merasa agak jengkel. Bagaimanapun, dia sudah membayar pajak batu roh dan telah dipindai, dan oleh karena itu, seharusnya diizinkan untuk melanjutkan ke kota. Ketika kerumunan mundur, dia tetap berdiri di tempat, sampai dia secara mencolok keluar di tempat terbuka. Para penjaga tidak senang, dan salah satu dari mereka berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan berdiri di sana?" Dia bahkan berjalan ke depan dengan tujuan mendorong Bai Xiaochun kembali. Pada titik ini, Bai Xiaochun memelototi penjaga, menyebabkan pria itu menggigil. Pikirannya bahkan agak kosong. Meskipun dia tidak mengenali Bai Xiaochun, tatapannya mengandung kekuatan yang menghantamnya sampai ke jiwa, mengakibatkan dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. "Saya sudah membayar batu roh saya," kata Bai Xiaochun keras. "Kenapa aku harus keluar dari jalan?" Sambil mengibas lengan bajunya, dia mengabaikan kerumunan dan berbalik untuk memasuki kota. Semua orang di daerah itu benar-benar terpana, bahkan Markis Zilin. Saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa menilai basis kultivasinya, namun, tidak ada yang tampak khawatir tentang itu. Dalam keterkejutan mereka, banyak dari mereka mulai memandangi ahli dewa yang mengawasi gerbang khusus ini. Dewa itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Markis Zilin adalah keturunan langsung dari roh berumur surgawi, dan karena itu tidak berani menyinggung perasaannya. Melambaikan tangan kanannya, dia menyebabkan perisai bercahaya muncul dan menghalangi jalan Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak melakukan gegabah. Dia hanya berbalik, senyum misterius di wajahnya ketika dia melihat dewa dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di